Selamat datang di ibadah raya JCC. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita mau ibadah, kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan. Dalam seminggu ini kita diberikan kesehatan, diberikan berkat, dan hari ini kita boleh berkumpul lagi walaupun masih di rumah masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap menyertai kita. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang dimana Engkau terus memimpin kami, memelihara kami. Hari ini Tuhan kami merayakan kebesaran Tuhan dan ucapan syukur kami naikkan dengan pujian dan pengagungan akan Engkau. Buat kami selalu terkagum-kagum akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah, dan hanya Kau saja yang layak untuk terima setiap penyembahan dari hati kami yang terdalam. Dengan ucapan syukur Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus bekerja buat setiap kami yang di sini, kami yang di rumah, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja mengingatkan untuk setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lewat hamba-Mu juga Tuhan. Boleh memenuhi hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dan bersorak-sorai bersama para malaikat di surga untuk menyembah Raja kami yang luar biasa. Yang sepakat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita punya Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang berkuasa. Kita menaikkan pujian ini. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, mari naikkan pujian dengan lebih sungguh lagi, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sama-sama tangan-Mu Tuhan, Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu,
memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari katakan sama-sama, walau badai menghadang, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Kau kota benteng kami Tuhan. Kau benteng keselamatan kami Bapa. Sebab itu kami berkumpul di sini Tuhan, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin rasakan lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Menikmati setiap hadirat Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku. Sekali katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, genapi firman-Mu.
depan tahta-Mu. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu, biar kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari dengan kerinduan yang sangat katakan di hadapan Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar
hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus terus bekerja Tuhan buat setiap kami Tuhan. Untuk setiap firman Tuhan yang ditabur pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, gemburkanlah tanah hati kami Tuhan, supaya kami menerima setiap firman dengan hati yang terbuka Tuhan. Biar setiap firman menjadi rema kekuatan tertanam Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupkan firman, yang mencerminkan Kristus Tuhan. Di mana ada Yesus di dalam tubuh kami, di dalam kami Tuhan, yaitu gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Bapak Pendeta Benny Mayor yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan kebenaran firman, Kau urapi Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh kembali melayani Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa kita semua kiranya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita, khotbah saya hari ini saya kasih judul Jesus in my church. Yesus di dalam gereja saya, ya, Jesus in my church. Salah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua, saya dan saudara, secara khusus, umat perjanjian baru itu adalah sebuah gereja, saudara. Karena gereja itu merujuk pada pengertian secara individu, gereja juga merujuk pada sebuah komunitas atau kumpulan orang-orang percaya yang kemudian saya dan saudara disebut sebagai orang Kristen. Kenapa saya dan saudara disebut Kristen? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita bukan karena KTP Kristen, tetapi karena kita mendeklarasikan iman kita bahwa saya adalah pengikut. Adanya gereja itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus umat perjanjian baru, saudara. Karena di masa perjanjian lama, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab-kitab perjanjian lama ya, Tuhan Allah itu hanya secara eksklusif berbicara kepada bangsa pilihan. Tuhan hanya berbicara secara eksklusif kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel, lewat perantaraan para nabi, ya. Nabi A, Nabi B, Nabi C diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Tetapi yang menarik, Tuhan tidak berbicara. Oleh sebab itu, Tuhan boleh mendirikan gerejanya di masa perjanjian baru, yaitu saya dan saudara. Coba kita buka dalam Injil Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18, saudaraku. Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18 dan 19. Kita lihat ya. Matius 16 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus pada waktu itu, aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, gereja. Ketika zaman para rasul di masa perjanjian baru, Tuhan mendirikan gereja dan Tuhan memberikan otoritas. Apa yang kau lepas, apa yang kau ikat di dunia ini akan juga terlepas di sorga. Sehingga yang menarik, saudara, Tuhan itu mendirikan gereja bukan hanya eksklusif bagi orang-orang Israel. Tetapi Tuhan mendirikan gereja di masa perjanjian baru bukan satu kebetulan. Tetapi untuk menggenapi satu rencana Tuhan, yaitu keselamatan seluruh bangsa. Untuk menggenapi rancangan Tuhan sejak semula, yaitu keselamatan semua umat manusia. Amin. Nah, jadi menarik Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di masa perjanjian baru. Membentuk satu komunitas, yaitu orang-orang percaya yang pengikutnya atau yang ada di dalamnya yang disebut gereja, bukan hanya mereka yang berdarah Yahudi, bukan hanya mereka yang berdarah Israel, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka disebut gereja. Saya dan saudara adalah gereja.
Saya orang percaya, Bapak Ibu Saudara orang percaya. Kemudian kita dipersatukan oleh iman yang sama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur, saudara. Ya, kita hidup di masa perjanjian baru, di mana kita juga disebut sebagai gereja, dan kita memiliki otoritas itu. Tetapi menariknya, kalau kita perhatikan, saudara, Tuhan itu justru membangun gereja bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tuhan membangun gereja bukan dalam keadaan yang baik-baik. Coba kita lihat ayat yang ke-13 dari Matius pasal 16, saudara ya. Matius 16 ayat 13. Di situ dikatakan begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, salah seorang dari para nabi. Ya, jadi saudara perhatikan. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke satu daerah yang namanya Kaisarea Filipi. Dan disitulah Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, eklesia. Kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke daerah yang namanya Kaisarea Filipi? Kaisarea Filipi itu adalah pusat kekaisaran Romawi pada saat itu, saudara. Dan kita tahu bahwa kekristenan pada abad pertama itu adalah kekristenan yang mengalami aniaya, mengalami ancaman, mengalami persekusi dari kekaisaran Romawi yang tidak suka dengan pengikut Kristus, tidak suka dengan kekristenan, tidak suka dengan Tuhan Yesus. Bahkan mahkamah-mahkamah agama Yahudi pun mereka tunduk pada kekaisaran Romawi. Jadi daerah Kaisarea Filipi adalah daerah yang justru ditakuti oleh para pengikut Kristus. Tetapi justru disitulah Tuhan membangun gereja. Makanya saya katakan, Tuhan membangun gereja bukan pada keadaan yang baik-baik saja. Tapi justru dalam keadaan yang baik. Tetapi justru dalam keadaan yang tidak baik, umat orang-orang yang percaya kepada Yesus dikumpulkan, dipersatukan dengan iman yang sama. Untuk apa? Untuk berjuang bersama-sama. Jadi saudara, kalau hari ini kita bisa bersekutu dalam satu komunitas, Gereja Bethel Tabernacle Jerusalem Community Church, kita dipersatukan Tuhan, kita dipertemukan Tuhan, karena iman kita sama. Untuk apa? Untuk kita berjuang bersama-sama dalam ziarah kehidupan ini. Yang kita tahu keadaan tidak kunjung baik, ya. Lagi ada perang di luar sana. Pandemi belum selesai, pakai perang lagi, saudara. Macam-macam. Tetapi kenapa kita disebut gereja, kita dipersatukan sebagai orang-orang percaya, sebagai satu komunitas? Karena kita punya iman yang sama untuk berjuang bersama-sama dalam ziarah kehidupan ini. Artinya apa? Artinya Tuhan memakai komunitas kita. Tuhan memakai kita semua sebagai gereja, sebagai satu alat supaya setiap orang percaya semakin mengenal Tuhan, semakin melihat Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Konsepnya begini, saudara. Perhatikan ya, konsepnya begini. Tuhan ingin menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada saya melalui saudara. Dan Tuhan ingin menyatakan kasih kuasa-Nya kepada saudara melalui saya. Itu adalah konsep di mana kita hidup bersama-sama sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, saudara. Kita tidak bisa hidup masing-masing. Tetapi Tuhan mempersatukan kita dengan iman yang sama. Bahkan Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya buat saya lewat saudara. Dan Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya kepada saudara lewat saya. Kalau saudara berkata, tapi saya tidak butuh kamu. Kalau saudara berkata, saya tidak butuh kamu, artinya Tuhan juga tidak akan menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang akan Dia nyatakan kepada saudara lewat saya. Saudara paham konsep ini? Kalau kita merasa sebagai orang Kristen, kita bisa sendiri, kita tidak butuh orang lain, maka artinya kita juga menolak kasih dan kuasa Tuhan yang mau Tuhan nyatakan
kepada kita lewat orang lain. Kenapa? Karena berangkat dari konsep ini, kita tahu bahwa kekristenan itu adalah hidup dalam kebersamaan. Kekristenan adalah hidup dalam kebersamaan yang terikat satu sama lain oleh kasih Kristus. Ya, saudara, kita punya rasa yang sama. Kadang-kadang kalau kita bikin satu komunitas itu kan kadang-kadang kita punya rasa yang sama, hobi yang sama, kesukaan yang sama, ya. Ada komunitas sepeda. Kenapa? Karena mereka suka gue sama-sama. Kita punya komunitas kuliner misalnya. Kenapa? Karena kita suka makan. Ada komunitas yang suka masak. Kenapa? Karena punya rasa yang sama. Kenapa kita disebut gereja? Kenapa kita disebut komunitas orang Kristen? Karena kita punya rasa yang sama. Kita punya iman yang sama. Rasul Paulus katakan, kita minum dari roh yang sama, kita menerima baptisan-baptisan yang sama, kita menerima kuasa-kuasa yang sama. Karena kesamaan itulah akhirnya kita boleh dipersatukan dalam satu komunitas, yaitu gereja. Dan disinilah, saudara, di komunitas inilah, di gereja inilah, kita akan semakin menikmati Tuhan. Kita akan semakin mengalami Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Kuasa, keperkasaannya, kebesarannya, dan macam-macam. Meskipun dalam proses kebersamaan ini seringkali ada gesekan. Dalam proses kebersamaan ini ada konflik. Dalam proses kebersamaan ini ada perbedaan pendapat. Dalam proses kebersamaan ini, ya, seringkali kita harus mengalah, seringkali kita harus menahan diri kita, belajar mengampuni, memaafkan ego kita, tetapi justru disitulah sarana kita untuk saling bertumbuh satu sama lain. Amsal 27 ayat 17, coba mari kita lihat ayat ini, saudara ya. Amsal pasal 27, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, inilah artinya bahwa dalam hidup kebersamaan kita sebagai orang Kristen, dalam hidup kebersamaan kita sebagai orang percaya, dalam hidup kebersamaan kita sebagai komunitas, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada gesekan, pasti ada konflik. Tetapi justru disitulah kita akan saling menajamkan. Kita akan saling belajar bagaimana rasanya mengampuni orang lain. Bagaimana rasanya diampuni orang lain. Bagaimana rasanya kita menahan ego kita. Bagaimana rasanya kita belajar mau mendengarkan orang lain. Bagaimana rasanya kita mau melihat perjuangan dari rekan-rekan kita. Oleh sebab itu di awal tadi saya katakan bahwa kekristenan adalah hidup kebersamaan. Makanya nggak bisa, saudara, kita hidup masing-masing. Orang Kristen hidup masing-masing itu tidak bisa. Saya semalam selesai pelayanan jam 9. Jadi tadi pagi saya ada pelayanan, saudara, tapi saya harus kirim video. Nah, saya punya kendala, saya upload video itu cukup sulit sekali, 8 giga ya. Sulit saya upload dari jam 3 itu nggak bisa-bisa. Terus saya pelayanan, habis pulang pelayanan jam 9, saya mau ke Starbucks numpang wifi. Tapi ternyata Starbucks juga tutup jam 9, akhirnya saya telepon teman saya. Saya numpang dong, rumah lu wifi-nya kenceng nggak? Saya mau numpang nih, mau upload. Boleh Ben, datang aja. Udah capek, saudara ya, karena pagi dan hari ini pelayanan, tapi tadi malam harus kirim video. Rencana habis upload video saya mau pulang, tapi ternyata ngobrol sampai jam 12:30 pagi. Tapi ada satu statement yang menarik dari teman saya. Dia berkata begini, Ben, ketika kita ngobrol, cerita, kita saling sharing seperti ini, gue merasa sebagai seorang sahabat, gue berguna. Artinya begini, ketika kita saling bercerita, saya berpikir ternyata ada gunanya selama ini saya berteman. Ada gunanya selama ini saya bersahabat.
hanya mendengarkan cerita, saudara. Itulah hidup kekristenan kita. Hidup dalam kebersamaan di mana kita saling satu sama lain. Saling mendengarkan. Saling bercerita. Saling menajamkan satu sama lain. Ya, karena itulah yang Tuhan mau. Gereja adalah tempat atau komunitas di mana kita dilatih untuk mengasihi, memberi, memperhatikan, menegur, dan membangun satu sama lain. Kenapa? Karena disitulah ada Yesus. Disitulah ada Yesus. Alkitab memberi kita panduan agar kita hidup bersama dalam satu komunitas yang indah. Coba kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama, saudara. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara perhatikan di kalimat yang pertama. Jadi dalam Kristus. Coba kalau saya hilangin. Jadi ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Ya, nggak enak ya. Tapi di sini ada penekanan. Jadi karena dalam. Dalam itu artinya inside, saudara. Hal-hal ini yang harus ada di dalam Kristus. Makanya saya kasih judul khotbah saya sore ini, Jesus in my church. Sorry, kalau di dalam komunitas kita, kalau di dalam gereja kita, tidak ada nasihat, tidak ada penghiburan, tidak ada persekutuan roh, tidak ada belas kasihan dan kasih mesra, artinya tidak ada Yesus dalam gereja kita. Amin, saudara. Karena ayat ini penekanannya pada karena dalam Kristus ada. Jadi kalau tidak ada Kristus, maka tidak ada nasihat, tidak ada penghiburan, tidak ada persekutuan roh, tidak ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau kita mau bilang Jesus in my church, artinya di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, ini yang harus ada. Kalau gereja isinya gontok-gontokan satu sama lain, jelek-jelekin orang satu sama lain, saing-saingan satu sama lain, egois masing-masing, maka mohon maaf, kita nggak bisa disebut gereja. Kenapa? Karena tidak ada Yesus di situ. Tidak bisa disebut gereja, tapi orang-orang yang berkumpul dalam gedung gereja. Ya, jadi saudara perhatikan. Jesus in my church. Artinya apa? Ketika di gereja kita ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Di situ kita sedang melihat Yesus. Di situ kita sedang mengalami Yesus. Di situ kita sedang merasakan Yesus. Karena di dalam Kristus ada hal-hal yang tadi. Nah, gereja akhir zaman banyak yang menyebut diri gereja. Tetapi tidak ada hal-hal ini di dalamnya, saudara. Yang ada apa? Saingan, persaingan. Jelek-jelekin satu sama lain. Gontok-gontokan. Musuh-musuhan di dalam gereja. Dan macam-macam. Maka saya katakan, tidak ada Yesus dalam gereja yang seperti itu. Nah, kalau gereja tidak ada Yesus ya, agaknya kurang pantas disebut gereja.
Oleh sebab itu, mari sama-sama jemaat JCC, pastikan kita punya masing-masing ini. Ya, bagaimana caranya sekarang? Supaya kita punya, pastikan di gereja kita ada nasihat, penghiburan, persekutuan. Bagaimana caranya? Ada 2 yang saya tulis. Yang pertama, pastikan di dalam komunitas kita itu harus ada harus ada ketersalingan. Saling, ya. Kalau saudara dengar kata saling ini artinya apa? Ada 2 pihak, ya, bukan satu pihak. Kalau namanya saling itu pasti 2 atau lebih. Nggak mungkin cuma 1, tunggal itu nggak mungkin, pasti jamak. Jadi kalau ada ketersalingan, artinya 2 pihak atau lebih secara aktif saling terikat satu sama lain. Ya, dalam gereja kita harus ada saling menasehati. Artinya kalau saling tuh gini loh saudara, saya menasehati kamu, kamu menasehati saya. Tapi kalau saya cuma mau menasehati kamu, tapi kamu mau menasehati saya, enggak boleh. Kamu enggak boleh menasehati saya. Yang boleh saya menasehati kamu. Itu bukan saling. Ya. Kamu harus memaafkan saya. Kamu harus mengampuni dosa saya. Tapi saya belum mau mengampuni dosa kamu. Itu bukan saling, saudara. Itu karpe dewe. Ya. Itu egois. Ya. Kalau saling itu artinya sama-sama. Jadi kalau saya memperhatikan kamu, kamu memperhatikan saya. Kita tidak boleh jadi orang yang maunya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Maunya didoakan tapi tidak mau mendoakan. Kalau yang namanya saling, kamu berdoa buat saya berdoa buat kamu. Kamu mengampuni saya mengampuni kamu. Ketika Bapak Ibu Gembala mendoakan saudara, saudara juga harus mendoakan gembala. Karena gembala itu butuh doa saudara. Ya, banyak kan kita sebagai jemaat kan cuma minta didoakan. Tapi pernahkah kita mendoakan gembala? Pernahkah kita doakan para pelayan-pelayan Tuhan? Ya, seringkali sebagai jemaat kita maunya diperhatikan. Tapi pernah nggak kita memperhatikan juga keluarga gembala? Kenapa? Karena saling, saudara. Konsepnya itu saling. Dan dua-dua ini terlibat aktif. Ya, saling membangun. Kamu membangun saya membangun kamu. Saya mendengarkan kamu, kamu juga mendengarkan saya. Nah, ini. Ya, kenapa? Karena banyak orang juga di dalam gereja maunya ngomong, tapi nggak mau mendengarkan. Maunya didengerin, tapi nggak mau mendengarkan. Nah, nggak bisa. Saling, saudara. Ya, kalau saya nggak akan bacakan ayatnya terlalu banyak, tapi saudara bisa cari. Coba ketik kata saling di Alkitab, di handphone saudara. Banyak sekali. Hendaklah kamu saling membantu, bertolong-tolonganlah kamu, saling menasehati, saling memperhatikan, saling membangun. Banyak sekali, saling menegur, ya, termasuk saling menegur. Ya, maunya kita menegur orang, tapi ketika giliran kita ditegur, kita tersinggung. Nah, ini repot. Nggak boleh, karena konsepnya saling. Kalau saya mau menegur kamu, kamu juga harus tegur saya. Karena saling. Saya percaya, kalau di gereja, di komunitas kita ada saling, maka di situ ada Kristus. Karena di sini Rasul Paulus dengan bilang, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bukan berarti kita mengabaikan kepentingan kita sendiri, bukan. Tetapi kita harus hidup dalam kebersamaan, saudara. Nah, prakteknya bagaimana, Ben? Prakteknya dengan kata saling itu tadi. Cobalah kita berpikir sejenak. Selama ini saya terus diperhatikan. Tapi pernah nggak saya memperhatikan keluarga-keluarga yang lain? Selama ini saya maunya ngomong, pengen didengerin.
Tapi pernah nggak saya mendengarkan cerita curhatan, pergumulan dari keluarga-keluarga yang lain? Jadi prakteknya saling. Kedengarannya mudah, tapi prakteknya sulit, saudara. Percayalah. Ya. Tapi disinilah kita harus belajar rendah hati. Karena di mana ada kerendahan hati, di situ pasti ada persatuan. Kalau nggak ada kerendahan hati, setiap orang punya ego masing-masing, yaitu tadi, tidak akan ada ketersalingan. Jadi yang pertama, saling. Saling mengampuni, memaafkan, saling melayani, saling mendoakan, saling menasehati, saling menegur, saling membangun, banyak sekali. Tapi yang paling penting poinnya adalah saling. Artinya apa? Kita memberi, kita juga menerima. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Jesus in my church, ada Kristus, ada nasihat, penghiburan kasih. Setiap kita orang-orang percaya, yang tadi saya katakan kita dipersatukan oleh Tuhan, kita harus tahu fungsi dan peran kita masing-masing. Ya, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12, mulai ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Atau dari ayat 4 deh, saudara. Dari ayat 4. 1 Korintus 12 mulai ayat 4 ya. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya sampai situ. Setiap kita punya peran, setiap kita punya talenta, setiap kita punya fungsinya masing-masing. Ya, tetapi ingat, semua itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan untuk kepentingan bersama. Jadi, tidak boleh kita melakukan satu hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak boleh kita ngotot apa yang kita mau, semua orang harus ikut. Ambisi saya, nggak boleh. Firman Tuhan berkata, untuk kepentingan bersama. Setiap kita punya talenta, fungsi, karunia masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih istimewa. Tidak ada yang lebih superior. Tetapi semua kita sama. Kenapa? Karena yang mengerjakan itu adalah roh yang sama. Yaitu Roh Kudus. Roh Allah yang suci. Untuk kepentingan bersama. Nah, berangkat dari ayat-ayat ini artinya apa? Artinya setiap orang percaya harus berkontribusi secara nyata untuk kepentingan bersama. Orang-orang percaya atau jemaat Tuhan harus berkontribusi secara real, secara aktif, secara nyata untuk membangun tubuh Kristus. Untuk kepentingan bersama. Jadi kalau saya boleh kasih perumpamaan, tidak ada dari kita yang hanya menjadi penonton. Tapi kita semua harus jadi pemain yang terlibat aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi apa yang saudara bisa lakukan untuk gereja ini? Apa yang saudara bisa beri kontribusi untuk kemajuan komunitas saudara? Lakukan. Karena roh yang sama, itu roh yang menggerakkan. Roh yang sama, roh yang bergerak dan bekerja untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada satu orang, dua orang yang pasif, saudara. Ya, saya jadi jemaat yang setia saja. Ya, setia itu harus. Tetapi setiap kita juga harus berkontribusi. Kenapa? Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan, kamu adalah bangunan Allah. Kamu adalah batu-batu yang tersusun rapi. Setiap kita harus punya bagian, peran, fungsi yang harus terlibat secara aktif untuk pembangunan kemajuan gereja Tuhan.
Makanya di dalam gereja itu tidak ada Superman, saudara. Adanya super team. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan seorang diri. Kita tidak bisa memajukan komunitas kita sendirian. Ya, ada satu quotes yang sangat terkenal. Kalau saudara mau lari cepat, silahkan lari sendirian. Tapi kalau saudara mau lari jauh, kita bersama-sama. Ya, artinya apa? Ketika kita bergandengan tangan bersama-sama, bahu-membahu, membangun komunitas kita, Jesus in my church, maka saya percaya di situ akan ada satu hal kuasa powerful yang memajukan komunitas kita. Dan bukankah kalau kita bersama-sama lebih kuat, saudara, daripada kita seorang diri? Saudara lagi nyapu, saudara ambil sapu, saudara nggak bisa nyapu hanya pakai satu batang lidi ya, tapi saudara harus kumpulkan banyak lidi supaya di situ ada kekuatan untuk bisa nyapu ya. Ketika lidi-lidi itu dipersatukan, di situ ada kekuatan. Nah, ketika ada kekuatan di situ bisa melakukan sesuatu. Sama, saya tidak bisa seorang diri. Tapi ketika orang-orang percaya saling, maka di situ akan ada kekuatan yang besar. Makanya, konsep Alkitab itu luar biasa. Dan menarik sekali lagi, sangat menarik Tuhan membangun gereja di masa perjanjian baru. Kenapa? Kalau kita lihat masa perjanjian lama, itu nabi masing-masing loh saudara, itu sendiri-sendiri. Jadi Tuhan hanya ngomong sama nabi ngomong sama umat Israel, bahkan nabi itu berjuang sendiri. Nabi Elia dia sampai berkata, aku hanya seorang diri melawan 450 nabi Baal. Ya, Hosea ketika dia diutus Tuhan untuk mencari Gomer, dia sendirian. Nabi kerjanya nggak keroyokan, sendiri-sendiri. Tapi umat perjanjian baru atau gereja, itu kekuatan kita ada di dalam kebersamaan. Makanya kenapa ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang domba, saudara ya, ada 100 ekor, ketika yang satu hilang, Tuhan tinggalkan yang 99, Tuhan cari yang satu. Ya, kalau orang mungkin berpikir lah, kan cuma satu yang hilang, ngapain dicari? Udah biarin aja, kan masih ada 99. Daripada kita cari yang satu, yang 99 hilang, tapi ternyata konsep Tuhan gak begitu, saudara. Tuhan tahu, ketika satu domba hilang, domba ini adalah domba yang paling lemah. Kenapa? Karena dia sendirian. Kenapa Tuhan meninggalkan yang 99? Karena Tuhan tahu, di dalam kebersamaan ada kekuatan. Domba yang satu itu sangat lemah karena dia sendirian. Dan ketika ada musuh, ada serigala, domba yang sendirian ini bisa termakan. Ya, tapi yang 99 ditinggalkan karena punya kekuatan dalam kebersamaan. Itu luar biasa. Artinya, kita akan tetap kuat kalau kita bersama-sama. Jadi dua hal. Yang pertama harus ada saling. Dan yang kedua, mari kita secara aktif, secara nyata, ambil bagian, berfungsi untuk kemajuan pembangunan tubuh Kristus. Yang terakhir, untuk apa sih tujuannya? Kita berkomunitas, kita ada di dalam gereja, tadi saya katakan di dalam gereja kita akan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan. Kita mengalami transformasi dalam dua hal. Yang pertama, kita mengalami pertumbuhan iman secara pribadi. Dan yang kedua, kita mengalami pertumbuhan iman secara bersama-sama. Ya, izinkan saya sedikit lagi kupas. Kita mengalami pertumbuhan iman secara pribadi, kita lihat dari seorang pribadi yang namanya Timotius, saudara. Di sini ada hambanya ya, Om Timotius ya. Saya hari-hari ini Tuhan lagi banyak ajarin saya tentang Timotius ya. Saya ajak saudara untuk buka beberapa ayat. Dan kita mau lihat ayat-ayat ini apa sih menariknya dan perbedaan dari ayat-ayat ini. Yuk coba saudara buka dengan saya. Dalam
Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 22. Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Pertumbuhan iman secara pribadi. Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Saudara perhatikan betul-betul ayat-ayat ini ya. Kisah 19 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya. Ini siapa yang ngomong? Paulus, ya. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Perhatikan, ya. Ada 2 pembantu Paulus, yaitu Timotius dan Erastus. Kita buka dalam Roma pasal 16 ayat 21. Roma pasal 16 ayat 21. Saudara perhatikan karena setelah ini saya mau tanya sama saudara. Roma 16 ayat 21. Sudah ketemu? Roma 16 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Oke, tulisan siapa ini? Paulus. Ya, Paulus menyampaikan salam. Dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater. Buka lagi dalam 1 Korintus 4 ayat 17. 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 Firman Tuhan berkata, masih tulisan Paulus, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ya, lagi-lagi disebut namanya Timotius. Oke. Terakhir, Filipi 1 ayat 1. Filipi 1 ayat 1. Filipi pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata, dari Paulus dan Timotius, ya, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diakan. Lagi-lagi ada nama yang sama yang disebut, yaitu Timotius. Pertanyaan saya, saudara, dari 4 ayat yang barusan kita baca dan perhatikan, keempat-empatnya menyebut nama Timotius. Tapi apa yang membedakan dari 4 ayat ini? Boleh yang mau jawab, di-unmute suaranya. Dari 4 ayat yang kita baca, ya, berlainan jaraknya, waktu, dan di kota-kotanya juga lain, tapi kita ketemu satu nama yang sama, yaitu Timotius. Tapi apa yang membedakan dari 4 ayat ini, saudara? Silakan yang mau jawab. Apa yang membedakan 4 ayat ini? Gak apa-apa salah. Kan penghakiman hanya milik Tuhan. Apa? Sebutannya, panggilan, julukannya. Sebutannya, panggilannya, julukannya. Betul sekali. Ya, coba kita flashback. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus menyebut Timotius itu apa? Pembantu. Ya, aku mengirimkan pembantu Timotius dan Erastus. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus menganggap Timotius itu pembantu. Secara derajat, pasti Timotius di bawahnya Paulus dong. Ini pembantuku nih, pesuruhku nih, pembantuku, my servant, di bawahnya Paulus dong. Paulus merasa derajatnya lebih tinggi dari Timotius. Yang kedua, di kitab Roma tadi, Paulus menyebut Timotius apa? Teman sekerja.
My partner. Rekan saya. Saudara lihat, dari pembantu, kemudian Paulus menganggap Timotius naik level derajat, jadi teman sekerja. Bro, lu sekarang rekan gua, teman gua sekarang, bukan pembantu lagi. Teman nih kita nih, teman sekerja. Yang ketiga dalam 1 Korintus 4, Paulus menyebut Timotius apa? Anakku yang kekasih. Naik lagi, saudara. Dari rekan kerja, rekan sepelayanan, naik jadi anakku yang kukasihi. Artinya apa? Mulai ada satu keterikatan sebagai seorang bapa dan anak yang dekat, yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Ya, saya lihat dari pembantu, jadi rekan kerja, kemudian disebut lagi anakku yang kekasih. Dan yang terakhir di Filipi, Paulus menyebut Timotius apa? Hamba Kristus. Dari Paulus dan, kata dan itu artinya sejajar, saudara ya. Sama. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus. Pada akhirnya, at the end, Paulus mengakui dan menaikkan derajat Timotius dari pembantu, rekan kerja, anakku yang kekasih, dan sekarang kamu bukan lagi pembantu, bukan lagi rekan kerja, bukan lagi anak, tetapi kita sama-sama hamba Kristus. Sama derajatnya. Wah, ini luar biasa, saudara. Artinya apa? Timotius mengalami pertumbuhan iman secara pribadi yang begitu hebat, begitu dahsyat. Apakah Timotius tidak mengalami pergumulan? Banyak. Apakah Timotius tidak mengalami tantangan? Banyak. Timotius itu jadi gembala pada saat usia muda. Papanya seorang Yunani. Dia seorang yang broken home. Dia mengenal Yesus Kristus lewat iman nenek dan ibunya, bukan dari papanya. Tetapi kita lihat perjalanan hidup Timotius. Dia terus mengalami pertumbuhan secara iman yang luar biasa. Dari seorang pembantu, dianggap rendah, sampai kemudian dia disamakan levelnya dengan Paulus. Saudara, bukan Timotius yang menyebut dirinya ya, tapi orang lain. Ya, kalau hari-hari ini di gereja banyak orang yang, nih lihat nih, saya, kamu harus hormat sama saya, kamu harus ini sama saya. Aduh, itu nggak berlaku lah. Ingin dianggap penting itu bukan sikap hamba Tuhan. Ya, tapi pengakuan itu harus datang dari orang. Bukan Timotius yang bilang, tapi Paulus yang sebut. Karena Paulus melihat pertumbuhan orang ini luar biasa. Kuncinya apa? Coba buka Filipi 2 ayat 22. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 22. Kuncinya apa, saudara? Kuncinya Timotius mengalami transformasi iman yang begitu dahsyat. Dikatakan begini, ayat 22, Paulus bilang. Oh, atau 19, dari 19, supaya saudara nangkep, ya, dari 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharapkan segera mengirimkan Timotius kepada, ya, Paulus cuma pengen kirim Timotius, dia enggak mau kirim yang lain. Kenapa? Karena dia percaya Timotius. Ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Lihat, perhatikan kata yang penting. Kesetiaannya telah teruji. Timotius berhasil mengalami pertumbuhan iman secara pribadi karena kesetiaannya telah teruji. Saudara, apakah nggak mungkin Timotius mengalami gesekan dengan rekan pelayanannya? Banyak. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan ketemu satu kata namanya Demas. Demas itu adalah salah satu pengikut Paulus juga. Lalu kemudian di tengah perjalanan, Demas pergi meninggalkan pelayanan. Dan Paulus bilang, karena Demas lebih mencintai dunia ini, dia tinggalkan pelayanan. Banyak tantangan dalam pelayanan. Banyak gesekan dalam komunitas orang percaya. Banyak perbedaan pendapat, banyak konflik, banyak gesekan, banyak ketersinggungan.
tapi kesetiaan kita harus tetap teruji supaya kita naik level. Amin, saudara. Hanya orang-orang yang setia yang akan naik level. Berkaca dari Timotius deh. Dianggap pembantu, gak apa-apa. Saya tetap setia melayani. Konflik sana sini, saya tetap setia melayani. Ya, jadi rekan kerja. Mungkin dimarah-marahin sama Paulus dalam pelayanan, ya, dalam perjalanan. Apalagi Timotius itu gembala di gereja Efesus. Tidak gampang, tapi dia tetap setia. Sampai akhirnya dia disebut hamba Kristus. Nah, saya pengen ajak saudara untuk merenung sore hari ini. Apakah kesetiaan kita sudah teruji betul-betul seperti Timotius? Masih di level manakah kita, saudara? Sudah pantaskah kita disebut hamba Kristus yang disejajarkan dengan Paulus? Ya, itu pertumbuhan iman secara pribadi. Dan yang terakhir, kita bertumbuh secara iman, secara kolektif atau bersama-sama. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh dalam Yesus. Sampai kita semua, artinya apa? Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dikecualikan. Sampai kita semua. Jadi fokus kita bertumbuh secara iman secara pribadi, dan juga bertumbuh iman kita secara kolektif, secara bersama-sama, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Jadi, mari kita introspeksi, termasuk saya, secara pribadi, apakah saya sudah betul-betul bertumbuh dengan kesetiaan kita teruji di hadapan Tuhan? Ya, kita tidak perlu menyombongkan diri. Sekali lagi, Timotius tidak pernah menyombongkan dirinya, tetapi sebutan itu selalu disebut oleh Paulus. Bukan dirinya yang berkata, saya hamba Kristus, no, tapi Paulus yang bilang. Karena kesetiaannya telah teruji. Ya, hari-hari ini apakah kesetiaan kita teruji, saudara? Sudah sampai level mana kita? Pembantu? Rekan kerja? Ya, kalau dibilang rekan kerja, ya artinya kita juga bekerja, membangun anak yang kekasih, hamba Kristus. Dan yang terakhir, apa kontribusi yang sudah kita lakukan untuk kemajuan pembangunan tubuh Kristus lewat Jerusalem Community Church? Saya sudah ambil bagian apa? Saya sudah berkontribusi apa? Saya mau gereja saya semakin maju, tapi saya sudah berkontribusi apa? Saya sudah melakukan apa? Saya sudah berfungsi apa? Kalau belum, mari bergerak. Saya percaya dengan senang hati gembala saudara, gembala pembina saudara dengan senang hati, dengan sangat sukacita ketika saudara menyerahkan diri, memberi diri untuk mengambil bagian secara aktif, secara nyata untuk kemajuan gereja Tuhan. Ya, jadi pertanyaan itu untuk kita renungkan, untuk kita jawab masing-masing, dan untuk kita lakukan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami mulai fokus dengan kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kiranya roh Tuhan yang dalam tujuan yang sama, dalam iman yang sama, memampukan kami untuk saling bergotong royong untuk kemajuan tubuh Kristus di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mau bertumbuh iman kami secara pribadi seperti hamba-Mu Timotius, yang begitu teruji kesetiaannya sampai akhir. Dan kami percaya
kami juga terus mengejar kesetiaan itu. Kami mau jadi hamba-hamba yang setia, bukan hanya hari ini, tetapi besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati gembala pembina di gereja kami, supaya mereka boleh terus berjuang memfasilitasi kami, memberdayakan kami untuk kemajuan gereja ini. Dan kami juga mau ambil komitmen untuk kami berkontribusi secara nyata, mengambil bagian untuk kemajuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terus berikan kami roh yang satu yang sama untuk saling memperhatikan satu sama lain. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan yang paling penting, di dalam gereja kami, betul-betul ada kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembali. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya, Pastor Benny Mayor, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman sebelum kita masuk dalam doa berkat. Ya, setiap hari Rabu kita ada worship night. Ya, saya mengundang saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung dalam worship night. Setiap hari Rabu pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti hari ini. Lalu hari Jumat kita ada Bible study dan hari-hari ini kita terus membahas mengenai tabernakel. Ya, diadakan setiap hari Jumat pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti pada sore hari ini. Lalu untuk persembahan dan persepuluhan, saudara boleh langsung mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Dan untuk recording ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat saksikan di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Sekian pengumuman, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih karena melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan. Terlebih lagi kami menemukan Tuhan, bahwa gereja merupakan wadah, tempat di mana Tuhan membawa kami semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bawa kami semua yang ada di dalam komunitas ini untuk semakin tertanam apa yang Tuhan sudah percayakan pada kami talenta. Biar kami punya kerelaan semangat untuk kami boleh berkontribusi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersatu berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Benny Mayor, Tuhan yang memberkati dalam kerohaniannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaan, masa depan, kesehatan, semua yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, di tengah masalah pergumulan yang begitu pelik hari-hari ini yang terjadi. Tuhan yang menolong, berikan damai sejahtera, kami percaya, kasih Tuhan tidak berakhir, ada rancangan Tuhan yang indah, dan Tuhan punya cara dan waktu untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Nyatakan, kerjakan apa yang menjadi agendamu bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat para pemimpin kami, diurapi Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka dalam pengambilan keputusan. Berdoa juga Tuhan buat kondisi yang hari-hari ini memanas di Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan juga turun di sana. Negara-negara di sekitar juga Tuhan boleh memiliki damai sejahtera, boleh dituntun oleh Tuhan dalam pengambilan keputusan, dan apa yang menjadi agenda Tuhan nyata dan terjadi. Kami berdoa buat komunitas ini Tuhan, Yerusalem Community Church. Terus bawa setiap kami yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengalami Engkau secara pribadi, semakin antusias dalam bersaksi, semakin tekun dan rela penuh sukacita menghidupi firman-Mu, semakin rela untuk memuridkan, menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kami berjumpa dengan Engkau. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudara kita tadahkan tangan, kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang penuh kerelaan, sukacita dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, komunikasi di tengah keluarga, kakak adik, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera-Mu buat keluarga kami. Perekonomian, kesehatan, studi, pekerjaan, pergaulan, masa depan. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya
untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, Tuhan beserta.